Babu taksiril mutamati ba'dal umroh. Bab mengenai bersyukurnya orang yang melakukan haji tamattu setelah. Haddasan Muhammad bin Abi Bakar, haddasan Fudail bin Sulaiman, haddasan Musa bin Uqbah, Akhbarani Quraib, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas, lamma qadima pada saat datang siapa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam Makkah, Amaro memerintahkan Nabi ashabahu kepada sahabat-sahabat beliau ayyatuhu supaya bertawaf itu para sahabat bil baiti di Baitullah Sofa wal Marwah juga melakukan sa'i di Sofa dan Marwah. Lumayahillu seterusnya bertahallul itu para sahabat wayahliku dan bercukur menggunduli kepala al-qasiru atau mereka memotong rambut. Jadi hadis menyatakan haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh dan mengakhirkan haji. Jadi sebelum tanggal 9 tentu saja, sebelum tanggal 9 Dzulhijjah, mereka sudah datang ke kota Mekah untuk melakukan umroh. Itu yang biasa dilakukan oleh kebanyakan gelombang satu. Gelombang satu kan mereka datang dahulu ke Madinah, kemudian dari Madinah baru ke Mekah. Nah, begitu datang ke Mekah, biasanya mereka melakukan umroh terlebih dahulu. Nah, umroh di sini cukup hanya dengan tawaf dan sa'i saja, ditambah halul. Demikian juga kalau kita umroh di luar musim haji, sama saja seperti itu. Tidak perlu ke Arafah, tidak perlu ke Mina. Jadi umroh itu hanya di kota Mekah saja, di Masjidil Haram. Melakukan tawaf 7 kali, 7 putaran, kemudian sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali, setelah itu tahallul. Nah, tahallul itu ditandai dengan mencukur rambut atau mengguntingnya. Mudah-mudahan nanti ada yang umroh juga dari kita, Pak ya. Allah menakdirkan. Jadi dalam hal memotong rambut silahkan ada pilihan apakah mau digunduli atau mau dipotong saja, hanya beberapa helai. Kemudian bab ziarati yauman nahri, bab ziarah pada hari nahar, hari Idul Adha maksudnya. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Di sini disebutkan dalam hadis qala lana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sungguhnya Ibnu Umar topa telah tawaf Ibnu Umar tawapan wahidan sekali tawaf. Sumayakilu seterusnya dia koilulah. Koilulah itu tidur siang. Menjelang duhur misalnya kita istirahat tidur siang itu disebut koilulah. Sumayati kemudian beliau datang ke Mina, yakni Yaman Nahri itu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Warafa'ahu dan memarfukan hadis ini Abdul Razak akhbarona telah memberitakan Ubaidullah. Hadis ini hadis marfu, artinya hadis ini dinyatakan hadis sahih. Padahal kita tahu kan tanggal 10 Dzulhijjah itu untuk jamaah haji adalah harus keluar dari kota Muzdalifah menuju Mina pagi-pagi itu melempar jumroh akobah. Jumroh yang paling besar gitu, terakhir 7 kali. Nah, kalau kita punya waktu kesempatan, silahkan datang ke kota Mekah. Nah, itu cukup jauh untuk ukuran yang lansia ya, untuk ukuran usia 60-an itu. 5 kilometeran lebih lah kalau saat ini mungkin. Karena saat ini itu udah bisa melalui Azizia. Di Azizia itu ada terowongan-terowongan yang menembus gunung-gunung yang tinggi, gitu kan. Nah, kalau zaman Nabi ya belum ada terowongan. Jadi harus naik bukit, turun bukit. Gitu. Nah, kalau sekarang relatif lebih enak jalan. Memang dari Mina ke Ajijah tidak ada kendaraan, harus jalan saja. Tapi kalau dari Ajijah, dari maktab-maktab itu ada kendaraan menuju kota Mekah. Bisa saja ikut numpang. Gitu.
Tapi kelihatannya tanggal 10 belum ada kendaraan-kendaraannya itu ada di Mina semuanya kan. Jadi mau tidak mau ya jalan kaki. Sehingga dalam hal ini kalau mau jalan kaki yang mudah-mudah saja boleh. Karena ada ketentuan nanti sebelum maghrib harus sudah kembali ke Mina. Nah kalau yang sudah lansia mah berat untuk jalankan harus istirahat dulu. Nah sampai yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu beliau tidur-tiduran dahulu di Masjidil Haram. Silahkan. Tapi begitu menjelang maghrib harus sudah ada di Mina lagi. Itu yang beratnya bagi kita yang sudah lansia untuk jalan. Tapi yang mudah-mudah silakan itu untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Nah dalam hal ini bolehkah tawaf itu? Silahkan. Nanti ada pilihan-pilihan dari Nabi ya. Atau nanti setelah pulang dari Mina ya boleh-boleh juga ya untuk kaum lansia. Haddatsana Yahya bin Bukar haddatsana Al-Lais an Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj qala haddatsani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Aisyah tak sungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Siti Aisyah hajajna kami telah melakukan ibadah haji ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam apabna maka kami melakukan tawaf ifadah yauman nahri pada hari nahar pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Fahadot maka head siapa Sofiyah Siti Sofiyah. Siti Sofiyah itu istri Nabi orang Yahudi. Sofiyah binti Huyai orang Yahudi tapi masuk Islam telah dinikah oleh Nabi. Paroda maka menghendaki siapa Nabi Nabi SAW minha kepada Siti Sofiyah mayuridur rajul apa yang dikehendaki oleh laki-laki artinya oleh suami kepada istri oh bin ahli dari keluarganya artinya mungkin mau berhubungan suami istri gitu kan tapi sedang head tidak jadilah fakultu maka aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah indah Siti Sofia itu haidun dalam keadaan head. Pola berkata Nabi bersabda beliau habis satu waduh merepotkan juga nih iya itu Siti Sofia. Qalu berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa Rasulullah, apa tuh yauman nahri? Bolehkah itu perempuan itu melakukan tawaf ibadah pada hari tanggal 10 Dzulhijjah? Qala bersabda Nabi, ukhruju silahkan kalian semua keluar. Artinya di sini kalau kita mau melakukan tawaf padahal posisi tanggal 10 Dzulhijjah itu ada di Mina, silahkan datang saja ke Mekah. Walaupun dengan perjalanan yang cukup jauh, mungkin zaman Nabi ya, harus naik turun gunung gitu. Kalau sekarang, insya Allah relatif datar, karena ya udah ada terowongan-terowongan gitu yang dari Ajijah ke kota Mekah, yang banyak bukit, gunung-gunung gitu. Kalau dahulu mungkin harus dinaiki. Kalau sekarang relatif lebih gampang. Nah, bolehkah? Boleh-boleh saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka bagi jamaah haji ya tidak ada sholat Idul Adha. Karena mereka pada saat kita sedang sholat Idul Adha, mereka melempar jumrah akobah. Demikian juga mereka tidak melakukan puasa Arafah. Tapi bagi kita yang tidak haji, silahkan puasa Arafah. Tanggal 9. Wa dzkaru anil Qasim dan disebutkan dari Qasim dari Urwa al-Aswad an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha apa dot Sofiyatu yaman nahri? Bolehkah Siti Sofiyah melakukan tawaf pada hari nahar? Tapi sedang haid. Nah kalau tawaf itu seperti sholat harus punya wudhu gitu kan. Harus punya wudhu sehingga perempuan juga kalau sedang haid tidak boleh tawaf. Nah karena Siti Sofiyah itu dalam keadaan haid, beliau tidak bisa melakukan tawaf. Padahal tadinya mau melakukan tawaf. Gitu. Nah kemudian juga yang dilakukan oleh Rasulullah di sini ada berita gini. Minha ma yuridur rajul min ahlihi. Beliau ada keperluan sebagai seorang laki-laki kepada keluarganya. Jadi artinya mau berhubungan suami istri mungkin begitu ya dari kalimat di sini. Nah, sehingga bagi jamaah haji boleh-boleh saja kalau suami istri berhubungan suami istri selama tidak dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram tidak boleh.
ini setelah selesai dari Arafah dan selesai dari Mina, sudah melempar jumroh, sudah tahallul. Mungkin juga tadinya Siti Sofiyah mau melakukan tawaf. Nah, tetapi Nabi SAW ada keperluan kepada Siti Sofiyah. Nanti kalau di maktab-maktab itu ada kamar berkah, ya. Kamar barokah, sama dengan Jumat barokah. Nah, silahkan suami istri untuk biasa digilir antar jamaah haji, tahu ST lah, tahu sama tahu, gitu. Silahkan giliran. Nah, itu boleh-boleh saja. Jangan sampai selama haji tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Bukan gitu. Tapi selama ihram, selama kita menggunakan pakaian ihram itu tidak boleh, larangan. Tapi kalau selesai sudah tahallul, tahallul pertama ataupun tahallul kedua, silahkan. Boleh-boleh saja. Ya, apalagi yang pasangan muda-mudi ingin memperoleh eh, anak yang ya dari Mekah gitu kan, ya, silahkan saja. Jangan seperti waktu itu jamaah saya itu dari Makassar itu, dia tidak tahu bahwa pengetahuan dia itu selama haji tidak boleh berhubungan suami istri. Waduh, sampai tegang dia, sampai stres. Waduh, dilarang. Ternyata setelah bertanya, oh boleh-boleh saja, setelah itu, oh dia melakukannya itu dari kamar berkah. Kemudian di hadis berikutnya, ini sama penjelasan seperti tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, karena pada saat haji wada, haji terakhir, Nabi itu melakukan hajinya hanya sekali seumur hidup. Kalau kita kan suka berkali-kali. Nabi sendiri memberikan contoh hanya sekali saja. Nah, pada saat haji wada itu, semua istri Nabi dibawa. Istri-istri beliau itu ikut melakukan ibadah haji juga. Nah, sehingga nanti ada ketentuan bahwa ibadah haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Haji berikutnya itu sunnah. Kalau sunnah itu tidak wajib, tidak harus. Jadi kalau sudah haji ya cukuplah sekali. Kecuali kalau jadi pembimbing. Kalau jadi pembimbing ya harus berangkat lagi membimbing jemaah yang lain. Tapi kalau kita sebagai pribadi, saya kira cukup sekali. Walaupun ada kelebihan uang, mendingan disodakohkan. Kalau menurut saya, tapi silahkan Bapak Ibu mengkaji lagi. Terserah lah. Karena kemanfaatannya itu jauh lebih besar untuk orang lain dibanding untuk kita sendiri. Atau kita memberangkatkan haji orang lain. Silakan. Itu juga jadi kebaikan. Walaupun saya kira pasti berat, waduh, ongkosnya puluhan juta dipakai orang lain. Kalau dipakai sendiri kan nyaman gitu. Nah, itu biasalah ada egoisme di dalam diri kita. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ibnu Tawus an Abihi an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kila ditanyakanlah kepada beliau, bidzabhi, dalam menyembelih, wal halaqi, dan dalam menggunduli rambut, warumyi, dan melempar jumroh, watakdimi, dan mendahulukan, watakhiri, dan mengakhirkan, pakola, maka bersabda Nabi, la haroja, tidak apa-apa. Artinya, sekali lagi, dalam ibadah haji itu fleksibilitasnya tinggi. Silahkan mau menyembelih dahulu pada saat kita sedang dibina, atau nanti setelah selesai lempar jumroh baru menyembelih. Pilihan, silahkan saja, boleh-boleh saja, bebas, Pak, ya. Jadi tidak begitu kaku pada saat ibadah haji. Nah, kalau kita kan mau sholat sebelum duhur, ya harus dilakukan sebelum duhur. Sholat sebelum subuh harus dilakukan sebelum subuh. Walaupun nanti ada keterangan boleh dilakukan setelah sholat duhur ataupun setelah sholat subuh. Tapi itu kekecualian sangat darurat. Tapi kalau dalam haji itu bukan darurat, biasa saja kan hukum yang berlaku. Artinya mau melempar jumroh boleh, mau menyembelih dulu juga boleh, atau mau tawaf dahulu juga silakan. Nah, di sini masalah mendahulukan dan mengakhirkan, kata Nabi la haroja,
tidak berdosa. Silahkan, silahkan saja. Artinya fleksibilitas dalam melakukan ibadahnya itu demikian tinggi. Karena melibatkan banyak orang, kan tiap orang ya kemauannya beda-beda. Tiap kepala lain-lain. Sehingga silahkan, silahkan diberi kebebasan oleh Nabi SAW. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Yazid bin Jura, hadasana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata Ibn Abbas, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yus'alu, beliau ditanya yauman nahri pada hari Idul Adha, bimina di Mina, bayakulu, maka beliau bersabda la haroja, tidak apa-apa, artinya boleh-boleh saja. Wasalahu rajulun, maka berkata seseorang, pakola, maka berkata si laki-laki tadi, halaktu, saya telah bercukur qoblaan adha, sebelum saya menyembelih. Kola, maka bersabda Nabi, idbah, silakan kau menyembelih, wala haroja, dan tidak ada masalah. Kola Roma itu pada ma'am saya juga melempar jumroh setelah nanti waktu sore. Akola, maka Nabi SAW juga bersabda, lah harusnya tidak apa-apa. Seperti pernah disampaikan, waktu yang utama untuk melempar jumroh itu kalau tanggal 10 itu sekitar waktu duha. Ya kurang lebih jam 8, jam 9. Tapi waktu itu semua orang berjubel kumpul di Mina itu, di tempat di Jamarotnya, di tempat melempar jumroh, sehingga begitu banyak 5 orang yang nanti akan kadang-kadang mengakibatkan kecelakaan. Maka kalau kita tidak melakukannya pada pagi hari juga boleh-boleh saja. Nanti saja menjelang sore-sore gitu kan. Nah kata Nabi, bagaimana saya melempar jumroh setelah nanti sore, wahai Rasul? Pakola, maka Nabi bersabda, la haroja, tidak apa-apa, silahkan. Lakukan saja nanti sore. Setelah sedikit lengang, gitu. Walaupun tidak lengang juga, tetap ramai saja banyak orang di Jamarot itu. Karena ya jumlah manusia jutaan dari seluruh dunia, sehingga mau mencari waktu lengang itu susah. Sama seperti kita ingin tawaf di Ka'bah, datang pukul 2 pagi gitu kan, dengan maksud supaya tidak terlalu ramai, tetap saja ramai itu Pak. Pukul 2 pagi itu. Jadi nggak ada waktu lengang gitu. Sehingga ya udah tawaf kapan sajalah gitu ya. Tetap ramai itu di Baitullah ataupun di Jamarot. Nah, kalau di Jamarot waktunya tertentu, tentu tanggal 10, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Yang kalau di kita itu mulai hari Arafah sampai tasyrik itu membaca takbir pada sholat gitu ya. Nah, mulai baca takbir itu subuh hari Arafah dan berakhir pada asar hari tasyrik tanggal 13. Berarti kemarin kan tanggal 13. Selesai maghribnya ya sudah tidak perlu baca. Itu kita menghormati hari-hari Arafah, hari Yamun Nahar, hari Tasyrik. Karena hari Tasyrik itu bagi kita yang di sini masih boleh menyembelih kurban sebetulnya. Tapi karena yang dikorbankan udah habis ya udah tidak kita sembelih lagi. Tapi sebetulnya pada tanggal 13 itu boleh saja kita menyembelih kurban. Tanggal 12 juga boleh. Tapi tanggal 10 juga selesai ya udah. Tapi menyembelih kurban itu harus setelah sholat Idul Adha. Tidak boleh sebelum. Kalau sebelum sholat Idul Adha itu bukan kurban. Itu persis seperti presiden kurban atas nama rakyat Indonesia. Bukan atas nama rakyat Indonesia, atas nama pribadi, tapi ambil dari APBN. Itu mah bukan kurban. Itu menyolong duit rakyat dipakai atas nama pribadi. Atau barusan juga tuh ada di WA, Menteri Agama bilang, non-muslim juga kurban. Nah, ini Menteri Agama heran, saya tidak ngerti gitu. Bahwa syarat kurban itu harus beragama Islam. Jadi bukan, kalau non-muslim bukan kurban atau itu mbak ya hadiah atau pemberian ya nggak apa-apa kita terima, tapi bukan kurban. Mbak maksudnya sekelas Menteri Agama saya tidak mengerti, heran pada profesor beliau itu. Darwin tidak ngerti juga, atau hanya sekedar ngucapin gitu kan, apa keseleo lidah, mungkin saja ya. Kemudian di hadis berikutnya,
Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Isa bin Talha an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW waqafa beliau wukuf fi hajatil wada'i pada saat haji wada faja'alu maka menjadilah para sahabat yas'alunhu bertanya mereka kepada Rasul faqala maka berkata Rasul seorang laki-laki lam ash'ur saya tidak tahu fahalaktu maka saya mencukur rambut qabla an sebelum saya menyembelih. Qala sabda Nabi idbah wala haraja tidak apa-apa kau sembelih dahulu tidak ada tidak dosa. Faja'a maka datang lagi akhuru orang lain Pakola berkata juga itu orang tersebut lam asyur saya tidak mengerti wahai Rasul panahar itu saya menyembelih dulu qoblaan arma sebelum saya melempar jumrah. Ola bersabda Nabi Irmi lemparlah wala haroja dan tidak ada dosa boleh boleh saja. Amma su'ila yawma idzin maka apapun yang ditanyakan pada hari itu ansya'id dari sesuatu kuddima apakah didahulukan wala ukhira dan juga tidak diakhirkan illa qala kecuali Nabi bersabda if'al wala haraja kerjakan saja dan tidak ada dosa. Jadi ini banyak hadis yang menyatakan fleksibilitas saat ibadah haji. Bisa dilakukan, didahulukan atau diakhirkan boleh-boleh saja. Demikian fleksibel pada saat ibadah haji. Sehingga hajinya sendiri ada tiga macam, tiga cara. Itu juga silahkan dipilih. Walaupun tidak perlu tiga-tiganya, satu saja. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id, haddatsana Abi, haddatsana Ibnu Jurayj, haddatsana Az-Zuhri, an Isa bin Talha, an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, haddatsana annahu syahida. Sesungguhnya itu Abdullah bin Amr bin Al-As menyaksikan an-Nabiya kepada Nabi SAW yakhtubu beliau berkhutbah yauman nahri pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah faqoma maka berdiri ilahi menghadap Nabi rajul seseorang faqala berkata itu seseorang tadi kuntu saya ada wahai Rasul ahsibu saya menduga anna kada qabla kada bahwa harusnya ini sebelum ini. Makoma akhor demikian juga berkata orang yang lain makola kuntu asib anna kata qabla kata bahwa harusnya saya menduga harus mengerjakan ini sebelum ini. Halak tuh saya telah mencukur rambut menghabiskan rambut qabla an harus sebelum saya menyembelih. Dahar tuh ada yang berkata saya menyembelih qabla an armiya sebelum saya melempar jumroh. Wasbadalik dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola maka Nabi SAW bersabda, if'al, kerjakan saja, wala haruja lahunna lahunna. Tidak ada dosa, boleh-boleh saja. Tidak perlu ada yang didahulukan ataupun diakhirkan, mana saja fleksibilitas itu bisa dilakukan. Pama su'ila, maka tidaklah Nabi SAW ditanya yauma idin pada hari itu ansya'in dari sesuatu, illa kola kecuali bersabda, if'al wala haruja. Kerjakan dan tidak ada dosa. Boleh-boleh saja. Itu untuk jamaah haji. Apalagi kalau sekarang jutaan jamaah haji itu ya, makin beda-beda kepalanya itu maunya itu. Zaman Nabi saja masih ratusan ribu. Waktu haji wada itu kalau tidak salah 114.000 jamaah haji. Jadi kan masih sedikit lah kalau 114.000. Beda dengan sekarang udah jutaan. Nah itu macam-macam juga kemauan atau minat jamaah para sahabat Nabi. Tentu semuanya itu adalah sahabat beliau. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Isa qala akhbarna Yaqub bin Ibrahim haddatsana Abi an Saleh an Ibnu Syihab haddatsani Isa bin Talha bin Ubaidillah annahu sungguhnya Isa bin Talha bin Ubaidillah mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala berkata Abdullah bin Amr Wakopa telah wukuf, telah berhenti. Siapa Rasulullah SAW ala nakuti di atas kendaraan beliau, di atas penggal beliau. Pada karo maka menyebutkan itu Abdullah al-hadis-hadis yang panjang. Seperti tadi sama saja. Jadi ini adalah hadis dengan periwayatan dari riwayat yang berbeda. Walaupun redaksinya sama. Ini menguatkan kepada kita bahwa hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang
dengan teks atau bunyi hadisnya sama, makin menguatkan kepada kita. Hadis sahih. Sekali lagi, itulah keunggulan ajaran Islam. Jadi berita-berita dari Nabi itu mesti dilewatkan melalui orang-orang tertentu yang bisa ditelusuri sejarah hidupnya. Itu keunggulan dalam ilmu Islam, dalam ilmu hadis, demikian juga ilmu Al-Quran. Jadi orang-orang yang meriwayatkannya itu bisa diketahui siapa-siapa sampai kepada Nabi. Coba silahkan pengetahuan yang lain. Ada yang tidak, yang begitu tidak ada. Hanya dalam Islam yang bisa ditelusuri. Silahkan cari tahu Markus itu siapa yang membuat Injil Markus. Tidak diketahui Markusnya sendiri. Apalagi siapa yang meriwayatkan dari Nabi Isa itu. Tidak ada itu, Pak. Lukas demikian juga tidak ada dalam perjanjian baru dan seterusnya. Yang ada itu hanya dalam Islam. Semua hadis, kitab-kitab hadis yang banyak itu ada periwayatannya. Ada siapa orang sampai. Nanti kalau orang itu lemah, baru hadis itu dinyatakan doib atau hasan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita bangga melihat dari keilmuan dalam Islam itu jelas, jelas jujur tanah gitu kan, dari siapa asal usulnya itu. Yang dikenal istilah sanad. Ya, kalau sekarang sudah ada tulis menulis seperti ini, sudah banyak dicetak. Kita membaca kitab Bukhari, ya tidak perlu lagi melalui orang-orang tersihat. Silahkan saja lihat kitab Bukhari, ya, itu jelas. Jadi kita, walaupun boleh saja silahkan saya dapat dari guru saya sampai Imam Bukhari, gitu kan, boleh saja. Tapi itu karena sudah tercatat dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim, dalam kitab Ibnu Majah, tidak perlu lagi kita membuat periwayatan-periwayatan. Kecuali dalam bacaan Al-Fatihah misalnya, boleh saja kita memiliki sanad. Saya dapat dari guru saya dan sampai nanti kepada Nabi. Panjang pasti riwayatnya. Sampai sekarang itu kalau itu cara-cara seperti itu masih ada. Jadi dalam hal ini memang kita belajar pengetahuan itu ada yang harus memerlukan guru, ada yang tidak kan. Kalau cara membaca Al-Quran itu butuh guru, Pak. Belajar sendiri, kalau belajar sendiri jadi ngaco mana-mana. Seperti ada itu yang ngaji di rumah saya itu membaca alif lam ro jadi alif la apa kemarin itu agak ngaco. Nah, maka kita beritahukan oh gini cara bacanya gitu kan. Nah, itu pentingnya guru dalam hal-hal seperti ini. Tapi kalau kita membaca mempelajari pengetahuan yang sifatnya bisa dipelajari sendiri, silahkan boleh saja kita dengan cara membaca sendiri. Tapi kalau dalam ilmu Al-Quran itu mesti jelas siapa gurunya. Karena itu butuh contoh cara membaca dan sebagainya. Seperti imalah, ah, perlu contoh dari guru itu. Kalau tidak dikasih contoh guru, kita bingung gimana cara baca. Tapi kalau ada guru, wadduha wallaili idza sajib, itu silakan membaca wadduha begitu walaupun pasti akan aneh kita semua mendengar yang seperti itu. Tapi itu bisa ada contoh kalau dicontohi oleh guru dan seterusnya. Kemudian disebutkan wadhahab Syafi'i wa jumhur salafi menghukumi membuat hukum Imam Syafi'i dan mayoritas ulama-ulama salaf wal ulama dan para ulama wa fuqaha wa ashabil hadis dan fakih atau fuqaha ahli hadis bila jawaji bahwa itu boleh wada wujubid dami di qali lisail. Artinya kalau kita mendahulukan menyembelih kemudian membelakangkan melempar jumroh tidak perlu ada dam gitu kata para ulama di sini. Karena dalam beberapa hal nanti ada aturan kita kena dam gitu. Kalau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ibadah haji.
Tapi dalam hal melempar jumroh, menyembelih, mencukur itu tidak ada damu. Boleh-boleh saja. Itu kata para ulama di sini. Karena berdasarkan pada hadis Nabi la haroja. Tidak ada dosa. Sehingga tidak menyebabkan ada dam. Tapi kalau kita menggunting kuku kan pada saat itu sedang ihram, nah itu kena dam. Atau menggunting rambut pada saat sedang ihram itu kena dam. Tapi kalau selesai ihram, kita sudah melempar jumroh, kita mau menyembelih dulu atau mau mencukur dulu, silahkan. Kan tidak ada dam. Itu menurut mayoritas para ulama di sini. Kemudian di hadis berikutnya, babul khutbati ayyama mina. Bab khutbah di hari-hari Mina. Haddatsana Ali bin Abdullah dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW khotbah, beliau berkhutbah annasa kepada orang-orang yaman nahri pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Pakola maka bersabda beliau, ya ayuhan nas, hai ingatlah seluruh manusia yang hadir di Mina saat itu. Ayyu yaumi hadza, hari apakah ini? Qalu menjawab para sahabat, ya Muharramin, hari yang haram, hari yang suci. Faqala kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ayyu baladin hadza, negeri apakah ini? Qalu menjawab para sahabat, baladun haramin, tanah haram, tanah suci juga wahai Rasul. Qala bersabda lagi Nabi, ayyu syahri hadza, bulan apakah ini wahai para sahabat? Qalu menjawab para sahabat, syahru haramin, bulan suci juga, bulan haram. Faqala kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Fa inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa arodokum dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum terhadap kalian haramun adalah suci. Kahormat yaumikum hada sebagaimana sucinya hari pada hari ini, fi balalikum hada di negeri ini, fi syahrikum hada di bulan suci ini. Fa'adaha maka Nabi mengulang-ulang miroron berkali-kali. Summa rofa'a kemudian Nabi SAW mengangkat ro'sah kepala beliau. Kemudian bersabda Nabi, Allahumma wahai Allah hal balagtu, bukankah saya telah menyampaikan wahai Allah? Allahumma hal balagtu, bukankah saya sudah menyampaikan wahai Allah? Qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Wawalladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, innaha semuanya itu khutbah Nabi la wasiyatu adalah wasiat beliau ila ummati kepada umatnya. Fal yubalik maka hendaklah menyampaikan asyahidu yang menyaksikan al ghaibah kepada orang yang tidak hadir. La tarji'u janganlah kalian kembali ba'di setelah kufaron kufur lagi. Yadribu yang memukul ba'dukum sebagian kalian semua di koba ba'di terhadap pundak sebagian yang lain. Ini adalah nanti kita mengenal ada khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu ya di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi melakukannya nanti di Jabal Rohmah kan di Jabal Rohmah. Tapi ternyata pada tanggal 10 Dzulhijjah juga di Mina Nabi juga mengadakan khutbah lagi yang lain. Walaupun kalau kita sekarang jarang-jarang ada ya pengajian gitu. Tapi kalau khutbah di Arafah itu adalah seolah-olah wajib setelah salat duhur, jamak qashar dan asar, khutbah biasanya. Bisa dipusatkan atau misalnya per pembimbing, pembimbing saja yang khutbah. Boleh-boleh saja. Atau bisa juga dalam satu kloter itu dipusatkan dalam satu tenda ada khutbah. Itu khutbah Arafah. Yang dilakukan oleh Nabi dahulu beliau khutbahnya itu di Jabal Rahmah, di bukit. Uh, tetapi beliau juga melakukan khutbah ini pada hari tanggal 10, Yaumun Nahar. Nah, di sini Nabi bertanya kepada para sahabat, hari apakah ini? Jadi pertanyaan retorika, artinya pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Tapi para sahabat menjawab, ini adalah hari suci. Di negeri apakah ini kalian? Para sahabat menjawab, di negeri suci juga, wahai Rasul. Dan pada bulan apa kalian ini berada?
Para sahabat menjawab, di bulan suci juga. Nah, kemudian Nabi ini adalah yang menyatakan kalau istilah sekarang itu hak asasi manusia, penghargaan kepada sisi kemanusiaan. Sesungguhnya darah-darah kalian dan juga harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram. Tidak boleh saling mengganggu maksudnya. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya pada hari ini. Tidak boleh Anda atau kalian mengganggu kehormatan orang lain. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci. Kalau tanpa alasan, ujung-ujung menghina orang lain tidak boleh. Termasuk kepada pembantu-pembantu kita di rumah. Kadang-kadang suka dicaci maki. Itu menurut ketentuan Nabi tidak boleh. Kita derajatnya sama, manusia sama di hadapan Allah. Kan? Jadi harus saling harga menghargai maksudnya. Nah, di dunia ini abad-abad segitu belum ada penghargaan, masih banyak perbudakan yang dilakukan oleh manusia zaman itu. Ya, perbudakan di mana-mana, apalagi orang Afrika itu dibawa ke Amerika dijadikan budak-budak. Demikian juga bangsa Romawi menjadikan orang-orang yang telah perang sebagai budak-budak. Belum, tetapi pernyataan Nabi jauh melampaui masanya. Karena secara dunia itu baru dideklarasikan human right, hak asasi manusia itu tahun 1948 oleh PBB. Tidak boleh ada lagi penindasan. Walaupun sampai sekarang juga di Amerika itu masih aja ada rasis. Kan? Rasis itu membedakan warna kulit. Orang-orang hitam itu tidak terlalu dihargai. Kan? Dibanding dengan orang-orang kulit putih kan. Presiden juga baru satu orang yang kulit hitam. Itu juga blasteran antara kulit putih dan kulit hitam. Tapi kalau kulit hitam sama sekali belum. Nah, Obama itu adalah blasteran antara kulit putih dan kulit hitam. Masih bisa jalan presiden. Nah, masih ada semangat rasis itu. Walaupun Islam itu jauh hari sudah menyatakan deklarasi hak asasi manusia. Artinya hak asasi manusia hargai manusia itu sebagaimana kita juga ingin dihargai. Gitu kan? Jangan sampai melakukan penghinaan atau mengecilkan arti orang lain. Termasuk bawahan-bawahan kita juga tetap hargai. Walaupun nanti tiap orang itu punya hak dan kewajiban yang berbeda, itu silahkan tergantung peran masing-masing. Tetapi bahwa itu, kalaupun sebagai bawahan kita, tetap hargai, dia itu manusia, bukan kambing gitu maksudnya. Punya hak-hak, kalaupun mau ibadah sholat, silahkan disuruh sholat. Kadang-kadang di kita sampai saat ini kan ada perusahaan-perusahaan yang melarang karyawannya melakukan sholat. Nah itu pelanggaran terhadap hak asasi yang sangat dasar. Kemudian di hadis berikutnya, ada sana Hafas bin Amr, ada sana Syubah wal Ahbaroni, dan seterusnya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yaktubu bi Arofatin. Nabi SAW, sami itu saya mendengar Nabi SAW yaktubu khutbah di Arafah dan seterusnya. Jadi khutbah yang wajib dilakukan ya seolah-olah wajib. Khutbah di Arafah itu sampai sekarang juga tetap dilakukan kalau di Arafah. Nah, ini berdasarkan berita dari Ibnu Abbas bahwa Nabi juga melakukan khutbah di Arafah, di padang Arafah. Nanti dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, di Mina juga melakukan Nabi SAW. Dan di hadis berikutnya, Hadatsana Abdullah bin Muhammad, Hadatsana Abu Amir, Hadatsana Qurrah an Muhammad bin Sirin, dan seterusnya diterima dari Abi Bakroh radhiyallahu anhu. Wala berkata Abu Bakroh, khotobana telah berkhutbah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumad Nahri pada tanggal 10 Dzulhijjah. Qala bertanya Nabi, atadruna ayyu yaumi hada? Apakah kalian tahu ini hari apa? Qulna menjawab para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Masa kata maka diam Nabi SAW. Hatta donana sehingga kami semua menduga
annahu bahwa sesungguhnya Nabi sayusimmihi akan mengganti nama hari ini kan bigorismi dengan hari yang lain. Ola kemudian bersabda Nabi, alai saya menarik, bukankah hari ini ada hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari berkurban? Kemudian kami menjawab para sahabat, bala betul wahai Rasulullah. Kemudian kola bertanya lagi Nabi, ayu syahrin hada, bulan apakah ini? Kami menjawab para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masa kata maka kemudian Nabi berdiam hatta donana sehingga kami semua menduga annahu sesungguhnya Nabi sayusimmihi akan menamai bulan ini bigorismi dengan lain bulan yang lain. Pakola kemudian bersabda Nabi, alaisa Dzulhijjah, bukankah hari ini adalah bulan ini bulan Dzulhijjah? Kuluna kemudian kami menjawab, bala betul wahai Rasulullah. Kemudian kola berkata lagi Nabi, ayu baladin hada, ini negeri apa? Kuluna kami menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masa kata kemudian Nabi diam hatta donana sehingga kami menduga anna sayusimmi biwarismi akan menamai Nabi dengan nama lain. Ola kemudian bersabda Nabi, alaisat bil baladil haram, bukankah ini adalah negeri haram, negeri suci, tanah suci? Kemudian kami menjawab, bala betul wahai Rasulullah. Ola kemudian Rasulullah bersabda, Pak inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian alaikum terhadap kalian haramun adalah suci bersih kahormati yakumikum hada sebagaimana kehormatan atau kesucian hari ini fi syahrikum hada pada bulan ini fi baladikum hada di negeri yang suci ini ila yamita qauna rabbakum sampai kalian bertemu kalian semua dengan Tuhan kalian ala hal balagtu bukankah aku telah menyampaikan. Qalu menjawab para sahabat, "Na'am, betul engkau telah menyampaikan, wahai Rasulullah." Qala kemudian bersabda Rasul, Nabi, Allahumma syahad, wahai Allah, saksikanlah. Saya telah menyampaikan. Falyuballigh maka hendaklah menyampaikan asyahidu orang yang menyaksikan hari ini, al-ghaib kepada orang yang tidak menyaksikan. Parubba muballighin au amin samiin. Banyak juga para muballigh yang nanti tidak bisa menyampaikan secara penuh kepada para pendengar. La tarji'u, janganlah kalian kembali semua ba'daku ba'di setelah aku kufaron menjadi kafir lagi. Yadribu yang memukul ba'dukum sebagian kalian semua riqaba ba'din terhadap pundak kalian semua. Itu pesan-pesan Nabi sama seperti yang dilakukan di hadis atau dilakukan di hadis. Tapi perbedaannya di sini nanti para sahabat menjawabnya Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Gitu. Tidak langsung dijawab. Dan Nabi menjawab lagi. Sehingga ini dikatakan pertanyaan retorika saja sebetulnya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena itu hanya untuk mengingatkan saja kepada hadirin. Ini adalah hari suci. Ini adalah bulan suci. Dan ini juga adalah negeri suci. Sebetulnya ingin mengingatkan begitu. Tapi dilakukan dengan bertanya. Dalam pidato-pidato kan juga begitu juga. Seolah-olah khotib bertanya, tapi sebetulnya itu tidak perlu dijawab. Hanya untuk mengingatkan saja. Jadi sekali lagi, dalam hal ini Nabi SAW juga memohon persaksian kepada Allah. Wahai Allah, saya telah menyampaikan, mohon disaksikan. Bukti bahwa itulah sifat tabligh Rasul. Kan Rasul itu punya 4 sifat. Yang pertama adalah siddiq, kemudian amanah, dan tablik keempatnya fatullah. Nah, tablik itu menyampaikan. Jadi berita apapun yang diinformasikan dari Allah melalui malaikat Jibril atau langsung, itu Nabi sudah menyampaikannya kepada kita. Nah, termasuk pada hari Haji Wada ini, Nabi SAW minta persaksian kepada Allah, ya Allah saksikan saya sudah menyampaikan. Sehingga jangan lagi nanti dipersoalkan belum kau sampaikan dan seterusnya ada pertanyaan. Sehingga ini juga menjadi pelajaran kepada kita, silahkan dialog kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, laporkan, ya Allah saya sudah melakukan ini. Nah, silahkan sampaikan. Sama seperti kita mencontoh kepada Nabi, beliau sudah menyampaikan sesuatu dan laporan kepada Allah.
supaya disaksikan. Nah, kita pun boleh-boleh saja. Seperti kita sudah melakukan kurban, ya Allah, saya telah melakukan kurban, mohon diijabah doa saya, misalnya. Sembuhkan sakit saya dan sebagainya. Boleh, boleh saja. Dan seterusnya. Kemudian di hadis yang terakhir, Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, Haddatsana Yazid Harun Ahbarun Asim bin Muhammad bin Zaid an Abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, qala, bersabda Nabi SAW di Mina, sama seperti hadis di atas. Atadruna ayyu yawmi hadza? Apakah kalian tahu hari ini adalah hari apa? Qalu Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Qala, maka Nabi bersabda, fa inna hadza yaumu haramin. Sesungguhnya hari ini adalah hari haram, hari suci. Apa tadruna ayyu balidin hadza? Apakah kalian tahu apakah negeri apa ini? Oh, menjawab para sahabat, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala baladu haramin. Nabi SAW menjawab, ini adalah tanah suci. Apa tadruna ayyu syahri hada? Apakah kalian tahu bulan apakah ini? Qalu, menjawab para sahabat, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahru haramin. Nabi SAW menjawab, ini adalah bulan haram. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, Fa inna Allah harrama alaikum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian semua dima akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa arodokum, dan kehormatan-kehormatan kalian, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari ini, fi syahrikum hada, di bulan suci ini, fi baladikum hada, di negeri yang suci ini. Qala, berkata Hisham, ahbarani Nafi an Ibnu Umar, Wakopa, telah diam siapa Nabi SAW yang menari pada hari nahar baina jamaroti, di antara jamarot fi hajjatin allati hajja bihada, yaitu pada haji yang beliau melakukan haji, yaitu haji wada. Qala ya hadza yaumul hajjil akbar. Ini adalah haji akbar. Watopiko, maka melihat siapa Nabi SAW yaqulu, kemudian bersabda beliau, Allahumma syad, wahai Allah, saksikanlah ini. Wawadda'an nasa, dan Nabi memberikan orang-orang, paqalu hadhi hajjatul wada'i. Ini adalah haji wada, haji terakhir, haji pamungkas. Tapi para sahabat belum mengerti apa maksudnya haji wada, yaitu haji penutupan yang setelah itu Nabi SAW nanti akan wafat beliau. Nah, baru setelah terjadi wafat di Madinah, baru ribut para sahabat. Kalau waktu haji ini, Pak, karena tidak tahu, dikira ini haji wada itu haji terakhir Nabi dan masih banyak umur. Ternyata betul-betul ini haji terakhir Nabi, tidak pernah haji lagi Nabi setelah ini. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW itu berkhutbah pada hari nahar. Jadi hari-hari terhormat. Sehingga pada hari tasyrik, hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh puasa. Haram puasa. Bagi kita diharamkan puasa itu pada hari Idul Fitri, ditambah 4 hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu tidak boleh puasa. Haram. Karena kalau di hari Idul Fitri itu kita pesta makan, silakan bebas makan. Demikian juga di Idul Adha pesta daging, silakan nyate, silakan bakar dan macam-macam dipersilakan. Ya tidak boleh puasa. Jadi puasa yang diharamkan itu hanya 5 hari saja dalam setahun. Di hari-hari yang lain silakan pada puasa. Nah, kalau dalam istilah Nabi, hari atau hari-hari suci yang muharramin. Yang nanti kesucian itu kita tindak lanjuti di sini dengan membaca takbir gitu ya. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Asar sampai asar bulan tanggal 13 Dzulhijjah. Dimulai subuh tanggal 9 Arafah. Nah, kemudian kalau bagi jamaah haji itu mulai persiapan dari kota Mekah itu as-samin, pada hari yang ke-8. Itu hari tarbiyah. Hari tarbiyah itu artinya hari mikir-mikir. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kan bermimpi menyembelih Nabi Ismail beberapa hari sebelumnya, tanggal 1, 2, nggak tahu tanggal berapa persisnya. Nah, tanggal 8 itu beliau memikir-mikir
betulkah ini perintah Allah atau perintah syaitan, gitu kan, untuk menyembelih Nabi Ismail? Nanti kalau dalam perjanjian baru itu Nabi Ishak, gitu. Yang duluan lahir itu kan Nabi Ismail. Dan dilakukan di Mina, itu. Bukan di Palestina. Kalau Nabi Ishak kan di Palestina. Nah, dilakukan di Mina, gitu. Di daerah Mekah, gitu kan. Nah, Tarwiyah itu Nabi Ibrahim mikir-mikir. Kalau zaman Nabi, hari Tarwiyah itu hari persiapan menyiapkan logistik perbekalan di Mina. Sehingga Nabi itu sebelum ke Arafah ke Mina dahulu. Yang kalau sekarang istilahnya tanazul, gitu kan. Sebagian jamaah sekarang juga suka jalan karena itu tidak difasilitasi oleh pemerintah melalui Aziziyah juga dari kota Mekah menuju Mina. Nah, padahal sekarang sudah disiapkan semua logistik oleh pemerintah Saudi Arabia sehingga tidak perlu disiapkan. Kalau zaman Nabi menyiapkan tenda, menyiapkan air dan sebagainya karena akan tinggal 3 hari di sana di Mina. Beliau sebelum masuk ke Arafah ke Mina. Nah, kalau sekarang jamaah haji umumnya difasilitasi pemerintah tanggal 8 Tarwiyah Dzulhijjah itu langsung menuju Padang Arafah. Karena berjubel, macetnya minta ampun juga itu. Banyak. Nah, kemudian hari ke-9, hari Arafah. Mulai wukuf. Wukufnya itu dilakukan ba'da duhur setelah semua jamaah haji hadir di Arafah. Lakukan dahulu 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar itu dijama takdim dan kosor sekaligus. Padahal tidak kemana-mana kan di Padang Arafah begitu. Nanti setelah itu apa khutbah ada yang mengkhutbahi pada saat itu. Ya khutbahnya itu bisa macam-macam, bisa dilakukan oleh pembimbing haji, bisa ketua kloter dan sebagainya, bebas-bebas saja. Yang penting harus ada khutbah. Nah itu disebut hari Arafah. Yang ke nanti sampai menjelang maghrib. Setelah menjelang maghrib, jamaah haji yang ada di Padang Arafah itu menuju ke Muzdalifah. Untuk apa? Untuk mabit juga. Nginep. Tapi kadang-kadang tidak keburu karena berjubelnya itu jalanan dengan bis-bis macet. Kadang-kadang hanya sebentar saja di Musdalifah. Asal ngambil kerikil-kerikil aja untuk melempar jumroh besok. Sebentar. Walaupun kita juga sering menyaksikan ada orang-orang yang tidur-tiduran di Musdalifah itu. Ya bukan tidur-tiduran, tidur beneran mungkin ya. Sampai nanti menjelang subuh mereka berangkat ke Mina. Di perjalanan fisik ibadah haji itu. Maka karena itu kalau mau ibadah haji lagi masih muda itu kan. Lagi masih muda supaya perjalanan fisiknya kuat. Kan harus kalau sudah tua itu banyak yang dilewati. Memang bisa hadir di Padang Arafah tapi pakai ambulan gitu kan dalam masih sakit. Kita tidak ke Mina. Memang itu wajib haji, tidak melakukan, tapi diwakili oleh orang lain. Nah, kalau kita ingin sempurna melakukan haji, lakukanlah semua prosesi ibadah haji. Karena itu, silahkan mulai daftar dari sekarang ibadah haji. Walaupun belum ada uangnya, tapi kita berniat, nanti siapa tahu Allah memudahkan. Karena apa? Kalau sekarang kan nunggu harus sampai belasan tahun. Gitu. Nanti pada saat kita usia sudah tua baru berangkat haji, waduh, repot. Jadi kadang-kadang merepotkan ketua rombongan juga. Ketua rombongan harus bantu-bantu angkat barang. Dan yang muda-muda biasanya suka bantu. Kalau bisa, selagi masih tenaga sehat, pergilah haji. Kalau waktu saya begitu daftar langsung berangkat. Tapi kalau sekarang harus nunggu dahulu. Kemudian nanti di Mina itu ada yang disebut dengan napar awal dan napar akhir. Jadi jamaah haji boleh nginep di Mina, mabit di Mina itu cukup 2 hari saja. Tanggal 10, 11, 12. Setelah itu pulang pergi ke maktab. Itu disebut istilahnya napar awal. Rombongan, dan itu yang paling banyak jamaah haji. Dan ada juga yang tinggal sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan napar akhir. Tapi umumnya sedikit. Karena saya juga waktu haji tahun 2004 itu
itu nafar akhir sampai tanggal 13 itu tinggal sedikit jemaah hajinya itu. Tapi tetap disediakan makanan dan sebagainya. Jadi jemaah haji yang lain sudah pada pergi pulang lagi ke maktab, jamaah kita sampai tanggal 13. Nanti juga difasilitasi pulang juga ke maktab. Sehingga untuk gelombang satu biasanya besok itu sudah mulai pada pulang ke tanah air tanggal 14. Berarti hari ini, kalau sekarang ya, hari ini, tapi di sana itu terlambat 4 jam. Jadi sekarang masih pukul berapa? Pukul 2-an, mungkin 2 pagi ya. Tapi nanti sekitar pukul 7, 6 sudah mulai ada yang berangkat menuju Jeddah untuk pulang ke tanah air, jamaah haji. Itu istilah napar awal dan napar akhir. Silahkan dua-duanya boleh karena Al-Quran yang membolehkan itu. Kita bisa memilih cukup sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13 di Mina. Saya kira itu saja bahasan kita pada hari ini.